Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Mereka selalu memberitahu kita bahwa roti adalah makanan yang aman. Sepotong roti panggang di pagi hari atau roti lapis sandwich untuk makan siang terdengar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa banyak jenis roti yang dikonsumsi lansia setiap hari justru sedang merusak jantung mereka sedikit demi sedikit, meningkatkan kadar gula darah, dan mempercepat penurunan massa otot secara mengejutkan. Di supermarket di seluruh negeri saat ini ada bahaya diam-diam yang menyamar dalam bentuk makanan kesehatan. Kelihatannya bagus, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian terbaru tahun 2024 dari jurnal American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa lansia yang mengonsumsi jenis roti tertentu secara teratur memiliki risiko demensia yang meningkat hingga 38%. Dan yang lebih mengejutkan adalah 99% lansia tidak pernah tahu bahwa roti yang mereka yakini sehat itu justru dapat meningkatkan risiko stroke hingga 27%. Roti yang menempati peringkat nomor 1 dalam video ini ada di hampir setiap rumah lansia, namun justru dapat merusak lapisan usus lebih dari 50% hanya dalam waktu beberapa minggu. Dalam video hari ini, saya akan mengajak Anda mencari kebenaran yang telah dibuktikan oleh sains penelitian nyata dan kisah nyata para lansia di negara kita. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dorongan semangat yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. 4. Roti pumpernickel berwarna gelap tipuan mata yang merusak usus. Banyak orang sering berpikir bahwa roti pumpernickel adalah salah satu pilihan yang sehat. Dengan warna gelap seperti gula terbakar, tekstur padat, dan aroma harum yang meyakinkan seolah-olah kaya akan serat dan nutrisi yang cocok untuk lansia. Namun kenyataannya, ada hal penting yang sebagian besar orang tidak pernah ketahui sebelumnya tentang jenis roti ini. Roti pumpernickel yang dijual secara umum sebenarnya ibarat serigala berbulu domba. Tampilan luarnya tampak sehat, tetapi warna gelap itu sebenarnya didapat dari pewarna karamel dan tetes tebu molase, bukan dari proses pemanggangan lambat tradisional yang benar-benar membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Sangat disayangkan karena roti pumpernickel tradisional dari Jerman harus melalui proses pemanggangan lambat selama 16 hingga 24 jam pada suhu rendah untuk membantu memecah asam phytic acid yang merupakan penghambat penyerapan berbagai mineral dalam tubuh seperti zat besi, seng, dan magnesium. Namun roti pumpernickel komersial yang dijual saat ini justru diproduksi secara instan hanya dalam waktu 2 jam, ditambah dengan perasa buatan pengembang dan pewarna, di mana sistem pencernaan orang berusia di atas 60 tahun seringkali tidak lagi mampu menangani hal-hal ini dengan baik. Dari hasil studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Biochemistry pada tahun 2023, ditemukan bahwa 78% roti pumpernickel di toko-toko umum mengandung sirup fruktosa pekat yang merupakan pemicu terbentuknya zat AGS Advanced Glycation End Products dalam tubuh lansia. Zat ini dapat mempercepat proses penuaan tingkat sel hingga 34% dibandingkan dengan gula alami. Lebih jauh lagi, kelompok lansia yang mengonsumsi roti pumpernickel komersial 3 kali seminggu memiliki kadar zat peradangan dalam darah 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan karena peradangan kronis adalah akar penyebab banyak penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, radang sendi, dan bahkan demensia. Jika Anda sedang mengonsumsi roti semacam ini secara rutin, saya ingin Anda mempertimbangkan untuk segera menggantinya. Pilihan yang lebih baik adalah memilih roti pumpernickel tradisional impor dari Jerman yang komponennya hanya tepung gandum hitam, rie air, garam, dan ragi alami. Roti asli akan terasa berat, padat, sedikit asam, dan tidak mengandung gula atau bahan tambahan apapun. Saat dipegang, cobalah perhatikan jika rotinya ringan, lunak atau membal, itu adalah tanda jelas bahwa itu adalah roti hasil proses industri yang sebaiknya dihindari. Pilihan yang lebih cocok untuk lansia adalah roti biji-bijian berkecambah sprouted grain atau roti gandum hitam, fermentasi alami jenis sourdough yang memberikan rasa kenyang yang pas
tetapi tidak menyebabkan peradangan tersembunyi dalam tubuh untuk jangka panjang. 3. Roti biji-bijian campuran multigrain nama terdengar bagus tapi menyembunyikan bahaya. Hanya dengan mendengar nama roti multigrain atau aneka biji-bijian, banyak orang sudah terlanjur berpikir bahwa itu pasti sehat. Karena mengandung banyak jenis biji-bijian pasti lebih baik daripada hanya satu jenis, bukan? Tapi kenyataannya ini mungkin adalah kesalahpahaman terbesar saat Anda memilih roti dari rak supermarket. Meskipun terlihat sebagai pilihan sehat, istilah multigrain dalam industri makanan tidak dikontrol secara ketat oleh hukum. Produsen bisa menggunakan tepung putih yang telah diputihkan sebagai bahan utama, lalu hanya menambahkan sedikit biji-bijian agar bisa menempelkan label aneka biji-bijian. Strategi ini terlihat seolah peduli kesehatan, padahal sebenarnya sedang merusak kesehatan lansia secara diam-diam. Penelitian dari Johns Hopkins University tahun 2024 menyebutkan bahwa 92% roti multigrain di pasaran memiliki kandungan biji-bijian utuh kurang dari 5% dari berat total. Dan pada kelompok lansia, sebanyak 1.200 orang yang makan roti jenis ini setiap hari selama 3 tahun, ditemukan bahwa kadar gula darah mereka melonjak tinggi, lebih sering dibandingkan kelompok yang makan roti gandum utuh whole wheat murni hingga 41%. Alasannya adalah karena tubuh seiring bertambahnya usia menjadi kurang sensitif terhadap insulin, membuat tubuh tidak bisa mengelola gula darah sebaik dulu. Dan fakta bahwa berbagai jenis biji-bijian dicerna tidak bersamaan juga menyebabkan pelepasan insulin bergelombang yang oleh ahli gizi disebut sebagai situasi bom glikemik. Tidak hanya itu, mengonsumsi roti multigrain palsu juga ditemukan meningkatkan hormon stres kortisol pada lansia hingga 38% sepanjang hari berdasarkan studi Harvard Aging Study. Hormon kortisol inilah yang mempercepat hilangnya otot dan membuat tulang menjadi rapuh lebih cepat. Selain itu, proses produksi roti jenis ini juga semakin mengkhawatirkan karena harus menggunakan bahan kimia khusus agar berbagai biji-bijian bisa menyatu, seperti pelembut adonan dan bahan pencampur bernama azodikarbonamid yang di Eropa bahkan dianggap ilegal. Dan tubuh lansia yang telah bekerja selama lebih dari 60 tahun tidak dirancang untuk menangani bahan kimia semacam ini. Saran sederhananya adalah beralihlah memilih roti gandum utuh whole wheat 100% atau roti gandum hitam rye 100% yang asli satu jenis biji. Dan jika ingin variasi setiap harinya, pilihlah untuk memakannya secara bergantian, misalnya satu hari roti gandum utuh, hari berikutnya roti gandum hitam. Tidak perlu mencampur adukan banyak hal dalam satu potong roti. Saat membaca label pada kemasan roti, jangan lupa perhatikan bahwa bahan pertama haruslah tertulis gandum utuh whole grain, whole wheat. Jika Anda melihat kata enriched flour atau refined flour tepung terigu yang diperkaya, di proses itu pasti tepung putih yang menyamar. 2. Roti tawar putih white sandwich bread, pemercepat penuaan halus yang bersembunyi di dapur lansia. Terdengar mungkin biasa saja, tapi tahukah Anda bahwa kerusakan yang ditimbulkan roti tawar putih pada tubuh setelah usia 60 tahun itu jauh lebih dalam dan berat daripada yang dipahami kebanyakan. Orang roti tawar putih bukan hanya sekedar kalori kosong yang tidak bermanfaat, tetapi juga mencuri nutrisi dari tubuh dan mempercepat segala proses degeneratif penuaan. Proses produksi dengan pemutihan yang kita lihat setiap hari itu menghilangkan vitamin dan mineral alami dalam roti hingga 78%, hanya menyisakan apa yang disebut ilmuwan sebagai zat anti nutrisi. Terdengar kontradiktif, tapi ini nyata. Penelitian terbaru tahun 2024 oleh Pusat Medis Cleveland Clinic telah memantau 3.000 lansia selama 5 tahun. Ditemukan bahwa kelompok yang mengonsumsi roti tawar putih secara teratur memiliki usia biologis 2-3 tahun lebih tua dibandingkan kelompok yang tidak memakannya. Peneliti menggunakan panjang telomer yang merupakan indikator usia pada tingkat sel dan menemukan bahwa mereka yang makan roti putih setiap hari mengalami pemendekan telomer 19% lebih banyak daripada penuaan alami. Bisa dibilang menjadi tua lebih cepat tanpa disadari. Mekanisme di baliknya cukup mengejutkan. Roti tawar putih memiliki indeks glikemik IG sangat tinggi, yaitu 95, yang bahkan lebih tinggi dari gula pasir yang berada di sekitar angka 65. Ketika lansia yang memiliki resistensi insulin memakannya, akan terjadi lonjakan gula darah yang diikuti oleh peradangan di seluruh tubuh
lalu terjadi penurunan kadar gula darah secara drastis, crash yang menyebabkan kelelahan dan keinginan makan manis lagi. Siklus seperti ini jika terjadi berulang kali, setiap makan setiap hari akan menjadi beban berat bagi pankreas dan mengarah pada diabetes tipe 2 hingga 67% pada orang berusia di atas 65 tahun yang makan roti putih secara rutin. Tetapi yang jarang dibicarakan orang adalah roti putih yang empuk mengembang dan putih bersih itu seringkali mengandung bahan kimia bernama pemutih bleaching agent seperti bromate atau peroxide yang digunakan untuk membuat tepung lebih putih dan roti lebih ringan. Zat jenis ini akan bersaing dengan iodium dalam tubuh, berdampak langsung pada kelenjar tiroid yang mengontrol seluruh sistem metabolisme. Peneliti dari Asosiasi Tiroid menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi roti putih memiliki kadar hormon tiroid 23% lebih rendah daripada yang tidak makan. Hal ini bisa menjelaskan banyak gejala yang sering disalahartikan sebagai penuaan biasa, seperti mudah lelah, mudah gemuk, otak berkabut, brain fog, atau pelupa. Berhenti makan roti putih tidak perlu dilakukan secara drastis dan mendadak. Kita bisa menyesuaikannya perlahan dengan mulai mencampur 25% roti gandum utuh dengan 75% roti putih. Lalu perlahan ubah menjadi 50-50 dan akhirnya 75% hingga 100% roti gandum utuh sampai lidah. Kita beradaptasi. Tips lainnya adalah simpan mentimun tomat atau sayuran segar yang diiris tipis di kulkas untuk ditambahkan ke dalam roti lapis gandum utuh. Ini membantu memberikan tekstur segar dan rasa yang lebih enak. Dan yang paling penting, jangan pernah belanja saat lapar. Karena saat itu kita akan memilih hal yang paling mudah. Dan roti tawar putih seringkali menjadi hal pertama yang Anda ambil tanpa sadar. 1. Roti gandum hitam rye bread palsu. Semakin terlihat sehat, mungkin semakin merusak tubuh Anda. Banyak orang mungkin merasa heran ketika mendengar bahwa roti yang sebagian besar orang anggap sehat seperti roti gandum hitam rye ternyata menempati peringkat ke-1 sebagai roti yang paling harus dihindari lansia setelah usia 60 tahun. Tentu saja saya tidak bermaksud roti gandum hitam tradisional yang dibuat sesuai resep asli Eropa yang masih sangat bermanfaat. Tetapi, apa yang kita temukan di minimarket atau pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia saat ini, sebagian besar hanyalah roti putih yang dicampur sedikit tepung rye, ditambahkan pewarna karamel agar terlihat gelap, dan diberi label rye agar terlihat sebagai makanan sehat. Data dari Pusat Penelitian Nutrisi Lansia di Universitas Indonesia pada tahun 2024 yang memantau kelompok lansia lebih dari 5 melon orang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi roti rye komersial setiap hari memiliki tingkat stres oksidatif, zat pemicu kerusakan sel 156% lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak memakannya. Zat ini berhubungan langsung dengan penyakit jantung, kanker, dan demensia. Peneliti senior dari tim ilmu gizi tersebut memperingatkan bahwa roti rye yang dijual umum saat ini ibarat resep percepatan penuaan dalam wujud makanan sehat karena sering mengandung campuran tepung terigu yang diputihkan sirup, jagung, dan perasa sintetis. Yang lebih mengejutkan adalah gandum hitam rye asli secara alami memiliki zat penting bernama alkyl resorcinols yang membantu melawan kanker dan melindungi jantung. Namun dalam roti rye komersial ini, kandungan tepung rye asli ternyata kurang dari 8%. Jumlah yang terlalu sedikit untuk memberikan manfaat apapun, tetapi cukup untuk menggunakan namanya demi menipu konsumen. Proses produksi yang instan dengan menggunakan ragi cepat instant yeast, alih-alih ragi fermentasi alami, menyebabkan tidak adanya mikroba baik yang membantu pencernaan di usus lansia. Ditambah lagi mereka memasukkan bahan pengawet seperti kalsium propionat dan natrium stearoyl laktilat untuk memperpanjang umur roti agar bisa disimpan berminggu-minggu. Tapi efek sampingnya adalah perusakan keseimbangan bakteri baik di usus yang sangat penting bagi kekebalan tubuh dan pencernaan lansia. Studi tindak lanjut juga menemukan bahwa hanya dengan mengonsumsi 2 lembar roti rye komersial per hari selama 6 minggu berturut-turut dapat mengurangi jumlah mikroba, baik di usus hingga 43%. Ini mengakibatkan perut kembung sulit mencerna dan penyerapan nutrisi berkurang yang sering disalahartikan banyak orang
sebagai gejala penuaan, padahal penyebab sebenarnya berasal dari roti yang kita makan. Protein gluten dalam roti-roti ini juga menjadi faktor lain, karena tidak melalui proses fermentasi penguraian alami, membuat gluten tetap dalam bentuk yang sulit dicerna. Dan pada orang berusia di atas 60 tahun, yang enzim pencernaannya berkurang lebih dari 30%, tubuh tidak mampu menanganinya secara maksimal, mengakibatkan peradangan kronis dan gangguan penyerapan nutrisi. Jika Anda masih mengonsumsi roti rye jenis ini setiap hari, saya sarankan untuk berhenti dulu. Beralihlah mencari roti rye asli yang menggunakan tepung gandum hitam utuh whole rye flour sebagai bahan utama dan melalui proses fermentasi alami dengan metode sourdough. Roti asli akan memiliki tekstur padat, aroma asam yang lembut, dan kandungan tepung rye tidak kurang dari 51%. Atau beralihlah mencoba jenis roti sehat lainnya yang akan saya bahas dalam video selanjutnya yang memberikan nilai gizi lebih tinggi tanpa risiko tersembunyi. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memberikan sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik saya mengundang Anda untuk mengetik angka 4 di kolom komentar, atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap penayangan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita berjalan bersama. Setelah kita membongkar roti yang mungkin sedang merusak sendi, sistem pencernaan, dan bahkan ingatan lansia tanpa disadari, sekarang saatnya membalikkan keadaan. Karena sebenarnya masih ada jenis roti tertentu yang benar-benar sehat dan justru memberikan efek sebaliknya. Sayangnya sebagian besar lansia di Indonesia mungkin belum pernah mendengar nama roti-roti ini sama sekali. 4. Roti biji-bijian berkecambah, sprouted grain bread, roti hidup yang memulihkan tubuh pasca 60 tahun. Di urutan ke-4 hari ini, saya ingin merekomendasikan jenis roti spesial yang bernama roti biji-bijian berkecambah, atau dalam bahasa Inggris disebut sprouted grain bread. Roti jenis ini dianggap sebagai langkah kembali ke kearifan nenek moyang kita yang menggunakan metode merendam biji-bijian hingga berkecambah sebelum digiling dan dipanggang secara perlahan tanpa bergantung pada bahan kimia atau metode pemrosesan industri sedikit pun. Hal yang menakjubkan adalah ketika biji tanaman mulai berkecambah, ia akan membuka kunci nutrisi yang sebelumnya tertutup seperti vitamin, mineral, dan enzim alami. Dari karbohidrat biasa, berubah menjadi nutrisi yang hidup yang dapat diserap dan digunakan tubuh dengan jauh lebih mudah. Pada tahun 2024, National Institute on Aging di Amerika Serikat mempelajari kelompok lansia lebih dari 2.500 orang yang menambahkan roti biji-bijian berkecambah dalam makanan sehari-hari mereka. Dalam waktu hanya 6 bulan, mereka memiliki tingkat penyerapan vitamin B12 meningkat 34%, kadar vitamin C naik 28%, dan penyerapan zat besi membaik hingga 31%. Ini adalah angka yang sangat penting karena seiring bertambahnya usia, sistem sekresi asam lambung akan menurun, menyebabkan penyerapan nutrisi pun ikut menurun. Secara sederhana, roti biji-bijian berkecambah bertindak seperti kunci yang membantu membuka nutrisi penting bagi lansia yang tubuhnya mulai tidak menyerap secara maksimal. Dan roti ini juga membantu menyeimbangkan sistem pencernaan secara nyata. Penelitian dari Yayasan Kesehatan Pencernaan melaporkan bahwa lansia yang beralih mengonsumsi roti jenis ini mengalami penurunan gejala perut kembung hingga 67%, dan sistem buang air besar membaik 52% dalam waktu beberapa minggu. Roti jenis ini juga mengandung 9 jenis asam amino esensial lengkap, yang berarti ini adalah protein sempurna yang bisa digunakan tubuh untuk membangun otot segera. Ini sangat diperlukan setelah usia 60 tahun, karena setiap 10 tahun massa otot akan berkurang rata-rata 3,8%. Tips kecil untuk mendapatkan manfaat maksimal: sebaiknya konsumsi habis dalam waktu 5 hari setelah dibeli, atau jika tidak segera digunakan, simpanlah di freezer pembeku, karena roti ini tidak mengandung pengawet sehingga mudah rusak. Tapi ini adalah tanda baik yang menunjukkan bahwa rotinya benar-benar alami. Sebaiknya panggang sebentar sebelum dimakan untuk membantu
agar lebih mudah dicerna dan menambah aroma. Makanlah bersama selai kacang almond untuk menambah protein atau alpukat untuk menambah lemak. Baik itu adalah pilihan yang sangat bagus. Saat membeli periksa label untuk memastikan ada tulisan biji-bijian berkecambah sprouted grain sebagai bahan utama dan tidak ada tambahan gula atau lemak olahan. Jika Anda belum pernah mencobanya, saya sangat menyarankannya dari hati. Karena ini bukan sekadar roti biasa, tapi ini adalah hadiah yang diberikan alam untuk tubuh lansia. 3. Roti sourdough tradisional obat ajaib yang memulihkan sistem pencernaan pasca usia 60. Jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu jenis roti yang tidak hanya enak, tetapi juga bekerja seperti obat alami yang membantu memulihkan sistem. Usus yang mulai menurun seiring usia, apakah Anda akan percaya? Roti jenis itu adalah roti sourdough tradisional. Tapi harus saya tegaskan, harus yang menggunakan ragi alami starter yang difermentasi sendiri, bukan roti industri yang diberi cuka untuk meniru rasa asam yang dijual di supermarket atau minimarket. Roti sourdough tradisional menggunakan hanya 4 bahan tepung terigu, air, garam, dan biang ragi alami sourdough starter. Proses fermentasi yang panjang selama 12 hingga 24 jam akan menghasilkan bakteri jenis baik dan asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang akan mengubah tepung biasa menjadi superfood yang membantu memperkuat mikrobioma. Usus secara nyata. Asam-asam ini tidak hanya membantu pencernaan lebih mudah, tetapi juga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit dan melindungi dinding usus yang mulai melemah seiring usia. Penelitian tahun 2024 dari Pusat Penelitian Mikrobioma Usus di Universitas Gadjah Mada UGM menemukan hasil yang sangat menakjubkan. Lansia yang mengonsumsi roti sourdough asli setiap hari berturut-turut selama 3 bulan memiliki keragaman mikroba di usus meningkat hingga 47%. Ini dianggap melampaui ekspektasi karena biasanya pada rentang usia 60,80 tahun keragaman ini akan menurun sekitar 25% secara alami. Yang penting adalah jumlah mikroba yang berhubungan dengan pengendalian peradangan dan metabolisme energi meningkat secara nyata. Tidak hanya itu, tingkat peradangan seluruh tubuh menurun hingga 38% dan skor tes daya ingat serta konsentrasi meningkat hingga 29%. Ini adalah bukti jelas bahwa roti sourdough asli adalah salah satu makanan yang paling baik untuk menyelamatkan sistem pencernaan yang sedang menurun berdasarkan bukti ilmiah. Banyak lansia bercerita bahwa setelah beralih makan roti jenis ini hanya dalam beberapa minggu, mereka merasa perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih secara signifikan. Mengapa roti jenis ini begitu istimewa? Karena proses fermentasi panjang akan membantu mengurai protein gluten menjadi molekul berukuran kecil yang lebih mudah dicerna. Banyak orang yang berpikir mereka tidak bisa makan gluten, ternyata menemukan bahwa mereka bisa makan roti sourdough asli tanpa mengalami perut begah atau lelah. Selain itu, proses fermentasi juga mengurangi zat antinutrisi seperti asam fitat yang menjadi penghalang penyerapan mineral penting seperti seng, zat besi, dan kalsium. Keunggulan penting lainnya adalah sourdough memiliki indeks glikemik rendah, yaitu hanya 54 dibandingkan roti putih umum yang mencapai 95. Perbedaan ini membantu kadar gula darah tetap stabil, tidak melonjak cepat setelah makan, yang sangat bermanfaat bagi lansia yang sering memiliki masalah energi anjlok dan selalu ingin makan manis. Lalu bagaimana kita tahu bahwa roti yang dibeli itu asli? Tips mudahnya adalah tanya langsung pada pembuat roti apakah difermentasi setidaknya 12 jam. Daftar bahan harus hanya tepung air, garam, dan ragi alami. Tidak boleh ada ragi industri gula atau lemak tambahan. Saat digigit akan ada sedikit rasa asam alami, bukan asam menyengat seperti cuka. Bagian dalam roti akan memiliki lubang-lubang yang tidak beraturan dan ketika ditekan dengan jari akan kembali ke bentuk semula secara perlahan, berbeda dengan roti industri yang langsung membal. Penyimpanan yang benar adalah jangan simpan di kantong plastik karena akan menjebak kelembapan dan membuatnya mudah berjamur. Sebaiknya bungkus dengan kain dapur atau simpan di kotak roti dan potong hanya bagian yang ingin dimakan. Jika roti kering bisa dipercikan air sedikit lalu dihangatkan di oven agar kembali empuk atau dibuat puding roti yang tidak kalah lezatnya. Roti asli akan berumur pendek karena tidak ada pengawet dan itu adalah tanda yang baik. Tips kesehatan disarankan makan roti sourdough
bersama lemak baik seperti minyak zaitun atau mentega dari sapi yang makan rumput grass-fed butter untuk membantu mengurangi penyerapan gula dan menjaga tingkat energi tetap stabil lebih lama. Sebaiknya dikonsumsi di pagi atau awal sore hari saat sistem pencernaan kita bekerja paling baik, dan jika memungkinkan coba selingi dengan roti dari biji-bijian berkecambah untuk melengkapi nilai gizinya. 2. Roti Ezekiel, resep dari kitab kuno yang mengubah gizi lansia Indonesia secara total. Jika saya katakan ada satu jenis roti yang terinspirasi dari resep kuno dan saat ini sedang dipuji oleh para ahli gizi di seluruh negeri karena mampu mengubah hidup lansia. Apakah Anda ingin mencobanya? Roti Ezekiel. Ezekiel bukan hanya nama yang terdengar tua, tetapi merupakan gabungan dari biji-bijian super yang telah melalui proses perkecambahan seperti gandum, jelai barley, kacang chickpea, kacang hijau, millet, dan gandum spelt. Biji-bijian ini ketika digabungkan akan membentuk protein lengkap yang bisa diserap dan digunakan tubuh segera tanpa bergantung pada daging hewan sedikit pun. Yang menarik adalah informasi dari Pusat Penelitian Nutrisi Lansia Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM menyebutkan bahwa penggabungan berbagai biji-bijian berkecambah sesuai formula Ezekiel akan menciptakan sinergi yang memberikan hasil lebih baik bagi tubuh daripada memakannya secara terpisah. Hasil studi pada tahun 2024 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM menemukan bahwa kelompok lansia yang beralih dari roti biasa ke roti Ezekiel secara rutin memiliki kadar protein C reaktif penanda peradangan menurun hingga 45%. Kolesterol baik HDL meningkat 18% dan kolesterol jahat LDL turun 22%. Yang paling menakjubkan adalah sensitivitas terhadap insulin membaik hingga 34%, dan dari jumlah mereka yang berada dalam kondisi prediabetes lebih dari 70% kembali ke kadar normal hanya dalam waktu 6 bulan. Indeks glikemik IG roti jenis ini hanya 36, terendah dibandingkan jenis roti lainnya yang diuji di Indonesia. Sebagai perbandingan, roti gandum biasa memiliki IG 69 dan roti putih ada di angka 95. Angka yang serendah ini membantu mengurangi beban kerja pankreas dan mengurangi risiko kadar gula darah naik drastis setelah makan. Laporan dari klinik diabetes terkemuka di Jakarta juga menambahkan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang berusia lebih dari 60 tahun ketika beralih makan roti, Ezekiel secara serius dapat mengurangi penggunaan obat rata-rata hingga 41% dalam waktu hanya setengah tahun. Meskipun tekstur roti jenis ini agak padat, perlu dikunyah dan memiliki rasa manis alami dari biji berkecambah yang berbeda dari roti biasa. Saya sarankan untuk mulai dari versi yang mengandung kayu, manis, dan kismis agar lidah terbiasa dengan rasanya, lalu perlahan beralih ke versi original yang tanpa gula. Tips memakannya agar enak adalah sebaiknya dipanggang sampai sedikit renyah, aromanya akan lebih keluar dan lebih mudah dicerna. Makanlah bersama selai kacang atau sayuran segar berwarna-warni untuk melengkapi enzim dan protein alami. Peringatannya adalah roti Ezekiel tidak mengandung pengawet, jadi harus disimpan di freezer dan pisahkan tiap lembarnya dengan kertas minyak sebelum dibekukan agar bisa diambil satu persatu dengan mudah. Saat akan dimakan, panaskan dengan pemanggang atau oven saja. Dilarang menggunakan microwave karena akan merusak enzim penting yang terkandung dalam biji berkecambah. Dan setelah dicairkan, sebaiknya habiskan dalam 3 hari untuk nilai maksimal. Meskipun penyimpanannya membutuhkan perhatian lebih daripada roti biasa, banyak lansia yang beralih ke roti jenis ini secara terus-menerus melaporkan bahwa mereka merasa lebih bertenaga, pencernaan lebih baik, dan merasa otak lebih jernih secara nyata dalam waktu singkat. 1. Roti gandum utuh 100%, whole grain, raja roti untuk kesehatan lansia. Jika saya harus memilih hanya satu jenis roti untuk orang berusia di atas 60 tahun, saya akan memilih roti gandum utuh whole grain 100% yang asli, tanpa ragu. Karena ini adalah roti pamungkas yang membantu jantung kuat, sistem pencernaan bekerja lebih baik, dan mungkin memperpanjang usia Anda beberapa tahun lagi. Banyak orang salah paham bahwa roti gandum atau roti yang ada tulisan terbuat dari gandum adalah roti sehat, tetapi kenyataannya, roti sehat yang sesungguhnya harus terbuat dari biji gandum utuh
tanpa melalui proses pemolesan atau pemisahan bagian manapun. Ini berarti masih mengandung kulit ari bran yang kaya, serat lembaga gerem yang memberi vitamin dan lemak baik, serta endosperma yang merupakan sumber energi utama. Ketiga bagian ini harus ada lengkap karena alam merancangnya untuk bekerja sama demi kesehatan kita secara menyeluruh. Penelitian dari Pusat Kedokteran Lansia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang memantau lebih dari 10.000 lansia selama 10 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi roti whole grain 100% setiap hari memiliki usia harapan hidup rata-rata 3-7 tahun lebih lama daripada mereka yang makan roti putih. Dan juga memiliki tingkat penyakit jantung menurun 52%, risiko stroke menurun 48%, dan peluang terkena diabetes tipe 2 menurun hingga 61%. Dr. Wisha, nama samaran peneliti yang melakukan penelitian tersebut, mengatakan, jika roti whole grain 100% adalah obat itu, mungkin adalah obat ajaib yang harus didapatkan setiap lansia setiap hari. Alasan mengapa roti ini mendapat banyak pujian adalah karena biji gandum utuh memiliki sifat biologis di berbagai tingkatan. Mulai dari serat larut air seperti beta-glucan yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu juga mengandung zat alami bernama lignan yang merupakan fitoestrogen yang membantu mencegah kanker, terutama pada wanita pasca menopause yang memiliki tingkat kanker payudara menurun lebih dari 43% ketika mengonsumsi whole grain secara rutin. Tidak hanya itu, serat dalam whole grain juga menjadi makanan bagi mikroba, baik di usus, membuat tubuh memproduksi asam lemak rantai pendek, short chain fatty acid, yang membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, dan bahkan dapat menembus sawar darah otak untuk membantu otak tetap jernih dan mengurangi risiko penyakit Alzheimer hingga 35%. Yang menarik adalah ketika sistem usus semakin kuat, hormon stres kortisol juga menurun, menyebabkan lansia merasa tidur lebih nyenyak, memiliki tenaga dan suasana hati lebih cerah secara nyata. Banyak orang yang beralih makan roti jenis ini setiap pagi bercerita bahwa mereka merasa seperti tubuh kembali hidup lagi. Tapi yang penting adalah kita harus tahu cara memilihnya. Roti whole grain asli harus memiliki tulisan tepung gandum utuh 100%. 100% whole wheat flour sebagai bahan pertama, bukan sekedar tepung terigu, karena itu adalah tepung olahan. Harus memiliki serat setidaknya 3 gram per lembar. Warna roti harus coklat alami, bukan coklat dari pewarna karamel, dan tidak ada sirup fruktosa, karena itu akan merusak seluruh nilai gizinya. Teknik kecil untuk lansia adalah memanggang roti sebentar sebelum dimakan. Ini akan membantu menurunkan indeks glikemik hingga 15% berkat proses retrogradation. Dan jika dimakan bersama protein baik seperti telur atau yogurt, serta lemak baik dari minyak zaitun atau mentega, akan membantu tubuh menyerap gula lebih lambat dan merasa kenyang lebih lama. Karena roti whole grain asli tidak mengandung pengawet, simpanlah di tempat kering dan sejuk. Jangan simpan di kulkas bagian pendingin biasa, karena akan membuat roti cepat keras. Jika tidak habis dalam 5 hari, sebaiknya bekukan per bagian, lalu hangatkan dengan pemanggang saat akan dimakan. Pada awalnya beberapa orang mungkin merasa roti jenis ini lebih keras dan tidak manis seperti roti putih. Saya sarankan mulai dari roti whole grain yang dicampur madu dulu, lalu perlahan kurangi rasa manisnya sampai lidah terbiasa dengan rasa alami biji-bijian utuh. Setelah 3,4 minggu, Anda akan bisa merasakan gurih alami yang tidak mungkin diberikan oleh roti putih. Banyak orang yang saya tangani mengatakan hal yang sama, bahwa sejak beralih makan roti whole grain, asli mereka merasa kulit lebih bagus, buang air besar, lancar, tekanan darah stabil, dan yang paling penting merasa lebih muda dari dalam. Jadi, jika saat ini di dapur Anda masih ada roti putih, saya ingin Anda mencoba menggantinya. Mungkin selembar roti kecil ini bisa menjadi roti umur panjang yang akan menemani Anda bertahun-tahun lagi. Penutup roti kecil penentu masa depan Anda. Pada akhirnya, saya ingin mengajak Anda mencoba kembali membuka lemari roti di rumah. Karena apa yang Anda pilih untuk diambil setiap pagi mungkin bukan sekadar roti, tetapi itu adalah kompas masa tua yang sedang Anda jalani. Sekilas mungkin tidak terlihat bedanya, tetapi setiap jenis roti berdampak pada kesehatan
sistem pencernaan energi dan otak kita lebih dari yang pernah orang katakan. Ada lembaran yang mempercepat penuaan tanpa sadar, ada lembaran yang justru memperpanjang usia dan memperkuat kekebalan tubuh secara ajaib. Hari ini Anda sudah tahu roti mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Bagian tersulit bukanlah menghafal nama-nama rotinya, melainkan keberanian untuk membuat keputusan perubahan. Dari hal yang sudah kita akrabi seumur hidup menuju hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya ingin Anda mencoba bertanya pada diri sendiri dengan lembut, mulai usia 60 tahun ke atas, roti yang Anda makan setiap hari itu sedang mengantar Anda ke arah mana? Jika Anda pernah beralih dari roti putih atau roti gandum biasa ke roti yang lebih sehat, apa yang Anda perhatikan pada tubuh Anda? Apakah energi membaik? Sistem pencernaan lebih lega? Mari bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah agar kami bisa mendengarnya. Karena cerita Anda mungkin bisa membantu banyak orang lain untuk berani bangkit mengubah diri mereka juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran nutrisi cerdas, enjoy health, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa menciptakan konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari hati yang tulus telah bersama kami sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.